Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Syafrizal. I'm from PBI 7A. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi yakni proyek UAS pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yang mana proyek tersebut yakni untuk mereview sebuah video yang dikirimkan oleh dosen saya, Sir Rosman, yang mana dalam video tersebut membahas tentang pencapaian peradaban Islam yang tak tertandingi, peran keimanan dan keadilan dalam membina kesejahteraan kesejahteraan masyarakat, serta pentingnya menumbuhkan generasi terbaik melalui nilai-nilai yang berakar pada ajaran Islam. Nah, kejayaan umat Islam di masa lalu menunjukkan peradaban yang tak tertandingi, yang mana poin pertama, peradaban Islam memiliki keunggulan yang luar biasa dibandingkan peradaban lainnya. Poin kedua, terdapat tantangan untuk menghadirkan generasi terbaik agar kejayaan umat dapat kembali. Yang poin ketiga, perbandingan antara keadaan umat Islam saat ini dan masa kejayaannya menunjukkan perbedaan yang signifikan. Nah, pada menit ke-9, 9.55 detik, menit ke-9 ke 55 detik, saya mengutip bahwasannya di situ ada orang beriman beristirahat dari kesulitan dunia setelah meninggal, sementara orang kafir menimbulkan kesulitan bagi lingkungan. Nah, saya mengutip beberapa poin dari kata-kata ini, yakni yang pertama, bahwasannya Nabi mengingatkan bahwa orang beriman akan beristirahat dari lelahnya dunia setelah meninggal. Dan yang kedua, kehidupan di dunia dipenuhi dengan berbagai kesulitan, baik dalam keadaan sendiri maupun berkeluarga. Orang kafir atau yang senang berbuat dosa menyusahkan banyak pihak, termasuk lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, Muslim berpikir tidak hanya tentang teknologi dan kebutuhan, tetapi juga dampak dari tindakan mereka terhadap bumi. Nah, inilah dia poin dari menit ke-9 55 detik. Nah, ada lagi pada menit ke-19 detik ke-47, di situ dia mengatakan bahwasannya protes rakyat muncul karena perubahan kondisi ekonomi yang drastis. Nah, dari sini saya mengutip poinnya. Yang pertama, rakyat yang sebelumnya susah kini menjadi kaya sehingga muncul keluhan dan protes. Dan poin kedua, protes ini berbeda dari sekadar mengeluh, melainkan karena berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap situasi kerja. Nah, poin yang ketiga, pemimpin di era tersebut dianggap hebat karena fokus pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya politik semata. Oke. Nah, selanjutnya pada menit ke-29 detik ke-40, 29.40, menit ke-29 detik 40. Nah, di situ dijelaskan bahwasannya diskusi tentang keadilan dan kekuatan muslimin disamarkan. Nah, pada penjelasan ini saya mengutip poin yang pertama, makanan pokok masyarakat di daerah tersebut adalah roti, berbeda dengan beras di Indonesia. Nah, makanan pokok di situ disamarkan itu roti. Dan poin kedua, keadilan hukum ditegakkan dengan tegas, bahkan terhadap keluarga Nabi Muhammad. Nah, poin ketiga, Samarkand dikenal karena kekuatan pasukan muslimin yang tidak tertandingi saat masuk ke wilayah tersebut. Oke, poin keempat, masuknya Islam ke Samarkand terjadi ketika pasukan muslimin menunjukkan kekuatan mereka. Oke, selanjutnya pada menit ke-39 detik ke-33, 39.33, di situ
Video ini menyampaikan bahwasannya pentingnya bahasa Arab sebagai bahasa yang paling fasih dan mampu menyampaikan makna. Nah, pada istilah ini saya mengambil poin yang pertama, bahasa Arab dianggap sebagai bahasa yang paling luas, jelas, dan kaya makna. Nah, poin yang kedua, belajar bahasa Arab akan membantu memahami nuansa dan kedalaman makna yang tidak ada dalam bahasa lain. Poin ketiga, contoh penggunaan kata dari bahasa Jawa dalam bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa terkadang tidak ada pandangan yang tepat, pandangan kata yang tepat. Nah, poin yang terakhir, bahasa bukan hanya sekedar padanan kata, tetapi juga menyangkut rasa dan kedalaman ekspresi. Nah, itu tadi poin dan istilah dari menit ke 39:33 detik. Nah, selanjutnya menit ke 49:27. Nah, di situ dia menjelaskan penjelasan tentang pentingnya bahasa Arab dalam memahami kitab suci. Nah, poin-poinnya yang pertama, nasihat dan kebohongan dihubungkan dengan fungsi otak, terutama di bagian ubun-ubun. Di situ dijelaskan tadi. Nah, yang kedua, alat seperti lie detector penunjukan aktivitas otak yang berbeda antara orang jujur dan yang berbohong. Nah, yang ketiga, belajar bahasa Arab dianggap penting karena banyak konsep yang tidak dapat diterjemahkan dengan baik. Nah, yang poin keempat, Imam Ibnu Katsir dan referensi lainnya digunakan untuk menjelaskan pentingnya bahasa Arab dalam tafsir. Nah, itu dari penjelasan dan inti dari menit ke 49:27 detik. Nah, pada menit ke 59:20 detik, di situ dijelaskan pentingnya mengunjungi tanah suci sebelum berkeliling dunia. Nah, poin pertama, tanah suci Mekah dan Madinah dianggap sebagai tempat terbaik untuk umat muslim, umat Islam. Nah, poin kedua, Ibnu Battuta mengunjungi tanah suci sebelum melakukan perjalanan keliling dunia. Nah, poin ketiga, mengedukasi generasi terbaik harus dimulai dari masjid, bukan pasar, bukan gedung-gedung lainnya. Nah, yang keempat, pasar dianggap sebagai tempat terburuk dalam Islam dibandingkan dengan masjid. Itu tadi penjelasan dan inti dari menit 59:20 detik. Nah, menit ke 69:13 detik itu menjelaskan tentang pentingnya memberikan keteladanan dan semangat kepada generasi muda dalam beramal. Nah, poin-poinnya yang pertama, dorongan untuk anak muda agar lebih rajin dalam beribadah seperti sholat dan membaca Al-Quran. Nah, poin kedua, contoh dari sahabat Nabi yang memiliki peran kecil namun tetap dihargai, seperti yang menyapu masjid, yakni marbot, yang membersihkan masjid lah contohnya. Nah, poin yang ketiga, penekanan bahwa setiap amal sekecil apapun memiliki nilai dan manfaat bagi umat. Yang itu seperti dijelaskan dalam surah Al-Zalzalah. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, itulah dari penjelasan dari dan inti dari menit ke 69:13 detik. Baiklah, itulah dia review dari video tersebut. Kita dapat berkomitmen dalam kehidupan kita, yakni yang pertama integritas, yang mana kita berpegang teguh pada prinsip kejujuran, yakni harus transparansi dalam setiap tindakan atau kelakuan kita. Nah, yang kedua itu bertanggung jawab. Kita menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan siap
untuk kita mempertanggungjawabkannya. Dan yang ketiga, ini ada empati. Kita mampu memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain serta berusaha untuk kita membantu mereka. Nah, terus yang keempat itu ada kedisiplinan. Nah, pada kedisiplinan kita harus menjaga konsistensi dalam menjalankan rutinitas dan berkomitmen apa yang telah kita buat tanpa mengubah-ubah jalan yang udah kita tetapkan. Nah, yang terakhir ini keterbukaan. Kita bersedia menerima masukan dan kritik dari orang lain untuk memperbaiki diri kita maupun kelakuan kita. Nah, itu tadi komitmen kita yang kita terapkan dalam kehidupan. Terus itu ada upaya di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan upaya kita di khalayak umum, di ramai-ramai, di depan orang ramai. Nah, pada lingkungan keluarga saya ada satu upaya, yakni dukungan emosional, yakni memberi dukungan kepada anggota keluarga dalam menghadapi masalah atau tantangan. Kita harus saling baku membangku kalau dalam keluarga ya, harus tolong menolong, beri support, dukungan, semua apa yang keluarga kita buat itu kita support, tapi untuk kebaikan, dalam hal kebaikan. Nah, upaya dalam kehidupan dalam lingkungan masyarakat ada satu juga, yakni namanya edukasi. Yakni kita mendidik masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai positif dan perilaku baik. Misalnya kalau dalam masyarakat sekitar ini kayak ada SD anak-anak gitu. Nah, kalau ada SMP kita didik mereka melalui kayak seminar, kita kayak presentasi di depan mereka, bahwasannya kita jelaskan bahwasannya gini, perilaku baik itu gini. Nah, dalam upaya di khalayak umum, di keramaian, itu yang satu saya pribadi sendiri saya ambil yaitu kolaborasi dengan organisasi. Ini bekerjasama dengan organisasi lain untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam masyarakat, seperti kayak dalam desa, ibu-ibu PKK itu kita buat kita kerjasama dengan mereka. Seperti edukasi juga kita cari nilai-nilai positifnya yang baik-baiknya kita jelaskan kepada ibu-ibu itu, baru kita terapkan kepada masyarakat yang lainnya. Nah, itulah dia. Nah, baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.